Dan terlalu banyak rakyat yang menderita di sana menanti-nantikan keadilan. Ini yang membuat hati kita merasa terkoyak. Dan siapa yang akan mendengarkan suara kita ini? Siapa yang bisa merespon jeritan hati kita ini? Itu yang kita butuhkan. Kasihan rakyat kecil yang tidak berdaya. Suaraku adalah suara kegeraman rakyat. Suaraku adalah jeritan sakit hati rakyat. Aku adalah mereka yang tertindas. Aku adalah mereka yang teraniaya di bawah kesewenang-wenangan. Aku adalah mereka yang teraniaya. Yang 79 tahun. Konon Indonesia telah merdeka, tapi mereka belum merasakan kemerdekaan itu. Aku adalah mereka. Kalau Bapak mau cari tahu, Pak, di seantero Republik ini, Pak, ada banyak sekali kasus di mana rakyat jelata dijeblosin sel tahanan, dijeblosin penjara tanpa dasar yang jelas. Kalau Bapak benar-benar punya belas kasihan terhadap rakyat, semestinya Bapak cari tahu di mana saja rakyat jelata yang dijeblosin penjara, yang tidak jelas dasarnya, bebaskan mereka untuk mewujudkan makna kemerdekaan Republik Indonesia. Saya pikir itu justru yang akan membuat rakyat itu memuja-muji Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Bukan malah membebaskan mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Awalnya saya berpikir bahwa di 2029 nanti kami akan tetap mendukung pasangan Jenderal Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Tapi mohon maaf, mohon ampun Presidenku Jenderal Prabowo Subianto. Saya harus jujur, saya kecewa. Dan saya yakin kekecewaan ini saat ini sedang bergelora di masyarakat. Saya yakin kekecewaan yang saya rasakan ini menjadi kekecewaan mayoritas rakyat Indonesia hari ini. Kalau Bapak benar-benar ingin menunjukkan gambaran kemerdekaan itu, menyongsong detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, lihatlah ke bawah. Ada banyak rakyatmu yang saat ini terkurung, yang saat ini terpenjara, yang menjadi korban ketidakjelasan proses penegakan hukum, yang menjadi korban ketidakadilan, yang menjadi korban kesewenang-wenangan. Lihat ke bawah. Kalau Anda benar-benar ingin menunjukkan gambaran kemerdekaan bangsa Indonesia dalam wujud pengampunan terhadap mereka yang tertawan, mereka yang terpenjara, lihatlah ke bawah, bebaskan rakyatmu. Jokowi Lovers, ada satu peristiwa yang cukup menggetarkan jantung saya. Jadi, Presiden kita diberitakan telah bermurah hati terhadap Pak Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP, dan juga terhadap Pak Tom Lembong. Bagaimana pendapat kita ya? Apakah Anda kecewa? Jangan. Anda nggak tahu apa-apa. Diem aja. Presiden itu lebih paham, lebih mengerti, lebih tahu banyak hal. Anda sebagai masyarakat, Anda nggak ngerti apa-apa. Anda nggak tahu apa-apa, diem. Paham? Sebagai masyarakat, Anda sebaiknya diem aja. Oke? Kemarin-kemarin kita ngeluh soal efisiensi anggaran. Yang mana menurut saya dampaknya daerah-daerah kita akan sulit mengalami kemajuan karena efisiensi anggaran tersebut. Tapi kita nggak tahu apa-apa tuh. Kita masyarakat diem aja. Ya, sebagai masyarakat yang baik, Anda sebaiknya duduk manis dan lihat aja apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Oke. Kemudian juga ada Danantara. Danantara juga banyak pengamat, bukan hanya saya, melihatnya kurang jelas begitulah ya. Saya secara pribadi berpendapat begini.
Kan kemarin ada dugaan korupsi temuan PPATK itu ada sekian ratus triliun. Kemudian juga baru-baru yang paling heboh itu temuan Kejagung di salah satu BUMN 1.000 bahkan berpotensi 1.500 triliun. Nah, saya coba-coba berasumsi bahwa ini baru di salah satu unsur BUMN, ya kan? Saya berpendapat kasus korupsi serupa itu ada di banyak perusahaan BUMN maupun lembaga-lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan gitu. Saya berpendapat begitu. Nah, kenapa negara, pemerintah tidak fokus saja untuk mendorong Kejaksaan Agung ini untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang gede-gede itu gitu. Kan hasil rampasannya jauh lebih gede, jauh lebih besar. Bukan lagi miliaran, ini sudah triliunan. Bukan lagi 1-2 triliun, ini sudah ratusan bahkan ribuan triliun. Nah, kenapa pemerintah tidak konsentrasi saja, ya kan, perkuat Kejaksaan Agung, dorong Kejaksaan Agung agar supaya aksi Kejaksaan Agung mengungkap kasus-kasus korupsi besar itu bisa lebih signifikan, bisa dikelola sebagaimana amanat undang-undang, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kan begitu. Nah, kalau kita amati ini dan antara, ujung-ujungnya negara akan memungut lagi 1.000-2.000 dari rakyat. Sementara rakyat ini, ya, kita rakyat Indonesia belakangan dampak berbagai musibah, bencana alam, ya, COVID dan lain sebagainya mengakibatkan perekonomian rakyat itu sementara terpuruk. Nah, dalam kondisi terpuruk seperti ini, menurut saya negara masih tega untuk memungut 1.000-2.000 dari rakyat. Kenapa nggak merampas saja hasil, merampas saja rampokan para koruptor itu, untuk kemudian itu yang dikelola untuk pembangunan bangsa, negara, dan rakyat. Tapi kembali lagi, kamu nggak tahu apa-apa, kamu rakyat, duduk diem aja. Oke? Datang-datang diberitakan pemerintah kita membeli ada berapa ya? 20-an unit pesawat. 20-an apa 50 ya? Dari Amerika. Sebenarnya ini juga masih pro kontra ya. Ini juga masih merupakan hal yang membingungkan begitu. Tapi tidak banyak disoroti ya. Tidak banyak diperbincangkan. Wes, tenang saja. Anda rakyat sebaiknya duduk diem aja. Anda nggak ngerti apa-apa. Biarkan pemerintah menjalankan tugasnya. Baik tidak baik, benar tidak benar, pro rakyat atau tidak, Anda sebagai rakyat, Anda nggak tahu apa-apa, duduk manis, diem aja. Oke. Jadi saya amati situasi negara kita belakangan, rakyat ini seolah-olah sedang dibungkam secara perlahan, begitu ya. Kemarin kampanye teriak-teriak katanya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Sekarang yang terjadi malah sesuatu yang kontraproduktif dengan kampanyenya. Wes, tapi kamu rakyat, kamu nggak tahu apa-apa, diem aja. Okay? Presiden kita akan mengejar koruptor kalau koruptornya lari ke Antartika. Kalau masih di Indonesia, wes diampuni saja begitu. Itu maksud kampanye Bapak Presiden kita sekarang, yang katanya mau mengejar koruptor sampai ke Antartika itu. Jadi
Ini satu hal yang bagus menurut saya. Buat para koruptor, ingat. Lanjutkan aksi korupsi kalian. Oke? Tingkatkan. Kalau kalian kemarin-kemarin korupsinya miliaran, tingkatkan nilainya menjadi triliunan. Oke? Kalau kemarin 1-2 triliun, tingkatkan jadi 100-200 triliun. Nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak usah lari ke Antartika. Kalau lari ke Antartika nanti dikejar oleh presiden kita. Gitu. Nggak usah lari ke Antartika. Diem aja di Indonesia. Jadi tersangka nanti sudah disidangkan pun pasti dapat amnesti. Jadi tenang aja. Presiden kita baik hati kok. Ya kan? Tapi kalau kalian berani, kalian punya nyali, datangi presiden kita malam-malam gitu. Bikin deal-dealan dengan presiden kita, wes lu bagian berapa, saya bagian berapa, beres. Saya melihat seperti itu. Oke? Terserah saudara-saudara punya pandangan seperti apa, begitulah pandangan saya. Dan saya mulai cemas ya, secara pribadi saya mulai cemas. Ini jangan sampai kita-kita yang teriak-teriak berantas korupsi, justru kemudian yang akan berada di posisi terancam nih. Halo Presiden Prabowo Subianto, salam hormat dari saya. Jangan sampai kami-kami yang teriak berantas korupsi, dorong Kejaksaan Agung, dorong pemerintah untuk memberantas korupsi, untuk menangkap dan menghukum mati para koruptor. Jangan sampai justru kami-kami ini yang kemudian menjadi tersangka. Jangan sampai. Jadi ini adalah satu kecemasan yang mulai timbul dalam benak pikiran perasaan saya. Dan jujur, saya pribadi siap kalau memang itu akan menjadi konsekuensi kami, konsekuensi saya sebagai pribadi. Tapi untuk merasa takut dengan hal itu, untuk tidak berteriak tentang pemberantasan korupsi, maaf. Mulut saya tidak akan bisa terbungkam oleh apapun. Kecuali saya ditangkap, diculik, dibunuh, ditenggelamkan ke laut, ya mungkin. Tapi selama kaki dan tangan saya masih bebas merdeka, saya akan terus berteriak tentang pemberantasan korupsi. Karena menurut saya, korupsi inilah sebenarnya biang terpuruknya ekonomi negara kita. Korupsi inilah sebenarnya biang terpuruknya ekonomi rakyat. Dan negara kita ini salah satu negara di dunia yang dikenal negara miskin. Padahal negara-negara barat itu menjadi kaya raya oleh karena mengeruk segala macam sumber daya alam di negara kita. Bayangkan, banyak negara-negara barat yang menjadi kaya raya karena mengeruk sumber daya alam di negeri kita. Mereka mengeruk sumber daya alam di negeri kita dan menjadi negara kaya raya di muka bumi ini, sementara kita yang punya segala macam sumber daya alam ini tetap dikenal sebagai negara miskin. Tapi kamu nggak tahu apa-apa, kamu rakyat, kamu diam aja. Kamu nggak ngerti apa-apa. Bapak Presiden, salam hormat dari saya. Apa yang sedang Anda pertontonkan kepada kami? Oh, Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan hal yang benar. Hukum tidak boleh dijadikan alat politik. Yes, saya sepakat dengan itu. Lantas bagaimana dengan banyak sekali rakyat di bawah, Pak? Yang saat ini masih ada di dalam tahanan, baik itu sel tahanan polisi maupun di penjara. Gak usah jauh-jauh. Di Cirebon sana ada 7 orang, Pak. Yang kemarin peninjauan kembali kasusnya ditolak. Saat ini masih terkurung, Pak. Padahal dasar penahanan mereka tidak jelas. Tapi mereka masih ditahan itu, Pak. Mereka rakyat jelata, Pak. Rata-rata buruh. Rata-rata pekerja kasar. Tidak jelas apa dasar mereka dijadikan tersangka. Tapi saat ini masih terkurung itu, Pak. Dan bukan hanya di Cirebon saja, Pak. Bukan hanya di kasus Vina Cirebon saja. Kalau Bapak mau cari tahu, Pak,
di seantero republik ini, Pak, ada banyak sekali kasus di mana rakyat jelata dijeblosin sel tahanan, dijeblosin penjara tanpa dasar yang jelas. Kalau Bapak benar-benar punya belas kasihan terhadap rakyat, semestinya Bapak cari tahu di mana saja rakyat jelata yang dijeblosin penjara, yang tidak jelas dasarnya, bebaskan mereka untuk mewujudkan makna kemerdekaan Republik Indonesia. Saya pikir itu justru yang akan membuat rakyat itu memuja-muji Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Bukan malah membebaskan mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan. Gimana, Pak? Dan saya pada akhirnya harus bimbang, harus ragu. Apakah Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, akan berpihak kepada rakyat? Atau justru sibuk dengan deal-dealan politiknya untuk mengamankan posisinya saja? Maafkan saya, Presidenku. Saya mengamati Anda sepertinya mendambakan suatu kondisi pemerintahan non-oposisi. Sehingga yang Anda lakukan sibuk sana, sibuk sini, bagaimana membangun sekutu dengan pihak-pihak yang sudah mengarah kepada oposisi. Tapi sepertinya Anda sibuk mengkondisikan deal-dealan bagaimana caranya supaya Anda menjadi Presiden Republik Indonesia yang semasa pemerintahannya tidak punya oposisi sama sekali. Saya melihatnya seperti itu. Mohon maaf kalau saya salah. Karena menurut saya, kalau Anda menganggap bahwa oposisi merupakan sesuatu yang wajar di negara demokrasi, tentu saja Jenderal Prabowo Subianto di kepemerintahannya sudah tancap gas untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang dahulu dikampanyekannya. Kan begitu menurut saya, Pak. Tapi sejauh ini, sebagaimana yang pernah saya katakan, Pak, saya melihat Anda hanya sibuk bagaimana mengamankan posisi Anda sebagai Presiden. Anda seolah-olah berharap bahwa Anda akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang masa kepemerintahannya itu tidak ada gangguan yang berarti dari orang atau pihak yang beroposisi. Anda sepertinya mendambakan kondisi pemerintahan yang seperti itu. Saya khawatir di era 5 tahun ke depan, Presiden kami, Jenderal Prabowo Subianto, tidak mengerjakan apa-apa yang berarti bagi rakyat dan bangsa. Saya khawatir periode 5 tahun ke depan, Presiden kami, Jenderal Prabowo Subianto, masih sibuk saja bagaimana mengamankan posisinya. Itu kekhawatiran saya, itu kecemasan saya. Dan satu lagi kekhawatiran saya adalah, jangan sampai kami para aktivis jalanan yang berteriak agar negara ini tampil dengan tegas dan berani memberantas korupsi dan menghukum para koruptor. Justru kami yang nantinya akan menjadi tersangka. Justru kami yang nanti akan dipenjara. Saya khawatirnya begitu. Khawatir bukan berarti saya takut, Pak. Saya siap kalau memang itu mesti menjadi konsekuensi kami. Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto yang saya hormati. Sebentar lagi kita akan merayakan detik-detik proklamasi. Benar bahwa sebagai bentuk pemaknaan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah mesti mengampuni rakyatnya yang tersandra hukum, yang dipenjara. Pemerintah mesti menganugerahkan amnesti sebagai wujud atau gambaran daripada kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi loh aneh ya, Pak. Kenapa itu mesti untuk Pak Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP? Kenapa itu mesti terhadap
Tom Lembong. Orang-orang elit, Pak. Orang kaya, Pak. Ada yang proses kasusnya sementara berjalan. Ada yang sudah divonis. Baru divonis. Dan satunya, proses kasusnya sementara berjalan. Tiba-tiba. Yang satu diamnesti, yang satu mendapat abolisi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk presiden kita. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Akhirnya saya harus pesimis bahwa presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, akan menjadi presiden Republik Indonesia yang pro terhadap rakyat. Akhirnya saya harus pesimis untuk mengharapkan RUU Perampasan Aset Koruptor disahkan menjadi undang-undang. Akhirnya saya harus pesimis dan tidak percaya dengan mulut besarnya presiden kita yang katanya mendukung RUU Perampasan Aset Koruptor, yang katanya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Akhirnya saya harus pesimis bahwa presiden kita Jenderal Prabowo Subianto akan benar-benar memberantas korupsi di negeri ini. Dan saya juga harus pesimis di kepemerintahan Jenderal Prabowo Subianto 5 tahun ke depan akan mewujudkan pembangunan yang berarti, yang bisa dibanggakan oleh rakyat. Dan kalau saya boleh melebar, saya rasa saya juga perlu pesimis. Status akuisisi PT Freeport Indonesia yang mayoritas sahamnya saat ini telah berada di tangan negara Republik Indonesia, itu akan bertahan. Saya pesimis bahwa negara kita akan mempertahankan mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Saya pesimis bahwa negara kita akan mempertahankan status Blok Rokan yang sudah ada di dalam tangan pengelolaan negara kita. Saya pesimis bahwa status Blok Mahakam akan dipertahankan oleh negara ini. Saya juga pesimis pabrik pemurnian logam mulia yang ada di Gresik, Jawa Timur akan terus dilanjutkan dan ditumbuh kembangkan secara signifikan untuk kemudian negara kita akan bisa memiliki nilai sumber daya alam yang lebih tinggi. Akhirnya saya mulai pesimis dengan semua ini. Semoga ibu kota negara Nusantara tetap berlanjut. Saya tidak mau pesimis soal itu. Saya tidak mau pesimis soal ibu kota negara, IKN Nusantara. Karena itu adalah harapan saya, doa saya, dan doa mayoritas rakyat Indonesia. IKN Nusantara semoga menjadi sukses, mengingat bahwa itu merupakan langkah awal negara kita menunjukkan kepada dunia bahwa negara kita bisa mendirikan ibu kotanya sendiri. Negara kita pada akhirnya akan bisa memberi peluang kepada seluruh putra-putri terbaik dari daerah manapun untuk maju berkompetisi menjadi pemimpin masa depan bangsa ini. Kalau saat ini yang bisa menduduki pucuk pimpinan Republik ini hanya melulu di daerah Jawa. Tapi saya sudah bertanya kepada Presiden ke-7, Pak Jokowi, apakah pemindahan IKN, pemindahan ibu kota negara ini juga kemudian akan terbuka peluang bagi putra-putri terbaik bangsa dari daerah-daerah lain untuk maju menjadi pemimpin negara.
Dan beliau menjawab itu salah satu tujuannya. Sehingga saya berharap dan berdoa, dan ini juga menjadi harapan dan doa mayoritas rakyat Indonesia agar IKN segera terwujud, sukses, terbangun, agar potensi menjadi pemimpin negara itu tidak hanya dimiliki oleh salah satu daerah di bumi Nusantara ini, tetapi potensi itu menjadi milik seluruh putra-putri terbaik bangsa Indonesia dari daerah manapun di bumi Nusantara ini. Hingga saya jangan pesimis soal itu. Dan saat ini sudah mulai ada desas-desus. Bapak Presiden, mohon izin, hormat. Saya awalnya berpikir bahwa saya akan berangsur-angsur move dari Jokowi lovers menjadi Prabowo lovers. Saya awalnya berpikir bahwa mayoritas rakyat Indonesia yang hingga saat ini masih melihat gambaran Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, masih mengharap-harapkannya dan masih mencintainya. Saya berharap cinta rakyat atau cinta mayoritas rakyat Indonesia itu akan berangsur-angsur move, beralih kepada Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Mayoritas rakyat Indonesia ketika melihat kecondongan Insinyur Haji Joko Widodo kepada Jenderal Prabowo Subianto, berbondong-bondonglah memilih mencoblos pasangan Jenderal Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Di pundakmu telah kami limpahkan segala harapan kami, Bapak Presiden. Di pundakmu telah kami titipkan segala cita-cita kami, bahwa Anda, Presidenku, akan melanjutkan cita-cita pembangunan Indonesia sentris. Kalau seorang Insinyur Haji Joko Widodo yang berasal dari rakyat jelata itu mampu unjuk gigi dengan asing, kemudian merampas kembali segala sumber daya alam dari tangan pengelolaan asing, Anda sebagai mantan Komandan Jenderal Kopassus akan lebih gigih, lebih berani, lebih sanggup unjuk gigi dengan asing, agar supaya negara kita benar-benar muncul sebagai negara yang superpower, yang berdaulat penuh atas segala sumber daya alamnya. Awalnya saya berpikir bahwa di 2029 nanti kami akan tetap mendukung pasangan Jenderal Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tapi mohon maaf, mohon ampun Presidenku Jenderal Prabowo Subianto, saya harus jujur, saya kecewa. Dan saya yakin kekecewaan ini saat ini sedang bergelora di masyarakat. Saya yakin kekecewaan yang saya rasakan ini menjadi kekecewaan mayoritas rakyat Indonesia hari ini. Kalau Bapak benar-benar ingin menunjukkan gambaran kemerdekaan itu, menyongsong detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, lihatlah ke bawah. Ada banyak rakyatmu yang saat ini terkurung, yang saat ini terpenjara, yang menjadi korban ketidakjelasan proses penegakan hukum, yang menjadi korban ketidakadilan, yang menjadi korban kesewenang-wenangan. Lihat ke bawah. Kalau Anda benar-benar ingin menunjukkan gambaran kemerdekaan bangsa Indonesia dalam wujud pengampunan terhadap mereka yang tertawan, mereka yang terpenjara, lihatlah ke bawah, bebaskan rakyatmu. Jika Anda benar-benar menyayangi rakyatmu dan ingin menghadirkan kebebasan sebagai gambaran kemerdekaan bangsa Indonesia, itu dulu baru presiden yang saya cintai. Tapi jika seperti ini, Pak Presiden, bebaskan saja semua koruptor yang ditahan saat ini dan laksanakanlah deal-dealan politik. Berpesta rialah kalian dengan segala harta bangsa ini. Nikmatilah sendiri, jangan pedulikan rakyat. Biarkan rakyatmu menderita, biarkan rakyatmu terus dihimpit oleh kemiskinan. Dan biarkan rakyatmu mati dalam kelaparan. Tidak apa-apa. Lanjutkan, Presidenku. Bebaskan semua koruptor. Dan berfoya-foyalah kalian.
nikmati segala harta bangsa ini sesuka-suka hati kalian. Saya Gresyanto Yenoni, hormat Jenderal.